Menara Babel dan garis keturunan Sem. Dulu sekali, setelah air bah yang besar, semua orang yang hidup di bumi adalah satu keluarga besar. Mereka semua berbicara menggunakan bahasa yang sama, dengan kata-kata yang persis sama. Sungguh mudah rasanya untuk mengobrol dan bekerja bersama. Ketika mereka berjalan dari timur, mereka menemukan dataran yang indah dan luas di suatu tempat yang disebut Tanah Sinear. Mereka berkata, "Ayo kita tinggal di sini. Tempat ini sempurna untuk memulai kehidupan baru." Maka, mereka pun menetap di sana. Kheshub, yang paling bersemangat, mengumpulkan semua orang. "Kita harus membangun sesuatu yang hebat," katanya. "Kita akan membuat sebuah kota yang besar dan sebuah menara yang puncaknya menyentuh langit. Semua orang akan tahu betapa hebatnya kita." Mengapa mereka ingin membangun menara setinggi itu? Bukan hanya agar nama mereka terkenal. "Jika kita membangun menara ini, kita tidak akan tercecer ke seluruh bumi," kata mereka. Mereka ingin tetap bersama dan menjadi pusat perhatian dunia. Untuk membangun menara yang begitu tinggi, mereka butuh bahan yang kuat. Mereka tidak menggunakan batu alam, melainkan berkata, "Ayo kita membuat bata dan membakarnya sampai keras." Sebagai perekat, mereka menggunakan aspal sebagai ganti lumpur. Pembangunan terus berjalan, dan menara itu semakin tinggi. Dari surga, Tuhan melihat apa yang sedang dilakukan manusia. Tuhan memutuskan untuk turun ke bumi untuk melihat kota dan menara yang sedang mereka bangun dengan penuh kesombongan itu. Tuhan berkata, "Lihatlah, mereka adalah satu bangsa dan satu bahasa. Karena ini baru permulaan, tidak ada rencana yang tidak akan dapat mereka lakukan. Mereka menjadi terlalu sombong dan melupakan Aku." Tuhan kemudian melakukan sesuatu. Tiba-tiba, suara di telinga mereka menjadi aneh. "Tolong, ambilkan batu bata itu," seru seorang pekerja. Tapi yang lain hanya mendengar, "Gelagu, zor." Mereka tidak bisa saling mengerti. Kebingungan besar terjadi. Karena mereka tidak lagi bisa bekerja bersama, pembangunan menara itu pun terhenti. Kota itu kemudian disebut Babel, yang artinya kekacauan. Tuhan menyebarkan mereka dari sana ke seluruh bumi, sesuai rencananya, bukan rencana manusia. Walaupun manusia tersebar, rencana Tuhan tetap berjalan. Setelah air bah, Tuhan memilih keturunan Sem, salah satu anak Nuh. Dari Sem lahirlah Arpaksad, lalu Selah, lalu Eber, dan seterusnya. Mereka adalah keluarga yang menjaga janji Tuhan. Garis keturunan Sem terus berlanjut, hingga akhirnya lahirlah Terah. Terah memiliki 3 putra, Abram, Nahor, dan Haran. Abram, yang nanti dikenal sebagai Abraham, adalah orang yang akan Tuhan pilih untuk membawa berkat bagi seluruh dunia. Suatu hari, Terah memutuskan untuk meninggalkan kota Ur-Kasdim. Ia membawa putranya, Abram, bersama Sarai, istri Abram, dan Lot, putra Haran. Mereka melakukan perjalanan panjang, tetapi Terah menetap dan meninggal di kota bernama Haran. Disinilah Tuhan akan memanggil Abram untuk perjalanan terbesarnya,